Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Scaper. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen bahas mengenai jenis pupuk aquascape. Substrat dan pupuk merupakan komponen penting dan wajib dalam aquascape, karena pupuk adalah makanan yang tepat untuk tanaman air yang hidup di dalam aquascape. Sebelum kita masuk ke dalam video pembahasannya, ada pertanyaan yang sering muncul seputar substrat dan juga pupuk. Salah satunya, apa perbedaan antara substrat pasir dan soil? Oke, jadi pasir adalah agregat yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan jenis apapun. Dalam aquascape, pasir digunakan juga sebagai substrat selain soil, yaitu media tanam tumbuhan, tempat di mana tanaman itu tumbuh, tempat di mana tanaman itu menancapkan akarnya, tempat di mana tanaman akan mendapatkan asupan nutrisi melalui akar, dan juga tempat berkembang biaknya bakteri yang berguna dalam aquascape. Kemudian soil. Apa itu soil? Soil adalah tanah. Kebanyakan dari kita mengartikan soil sebagai tanah yang sudah diformulasikan dengan unsur-unsur tertentu yang khusus diperuntukkan untuk pertumbuhan tanaman air. Hal itu memang tidak sepenuhnya salah. Namun yang mereka maksud sebenarnya adalah soil yang dikeluarkan atau diproduksi oleh produsen tertentu, seperti evolution, sehingga namanya jadi evolution soil platinum. Tetapi jika kita membahas mengenai soil secara umum, soil adalah tanah yang sudah mengandung unsur organik serta mineral-mineral penting sehingga dapat menumbuhkan tanaman. Ada 3 jenis pupuk dalam aquascape berdasarkan waktu dan cara pemakaiannya, yaitu pupuk dasar yang termasuk dalam substrat, kemudian pupuk tancap, dan juga pupuk cair. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Yang pertama ada aquasoil atau substrat. Merupakan substrat berupa tanah atau pasir yang mengandung unsur hara. Substrat ini akan memberikan apa yang tanaman butuhkan oleh akar. Aquasoil digunakan jika ingin menumbuhkan tanaman yang sulit merawatnya. Tanaman yang memerlukan asupan nutrisi yang cukup diberikan aquasoil di awal setup aquascape. Aquasoil berfungsi sebagai dasar di mana tanaman itu menancap dan juga tumbuh. Masih seputar substrat, ini yang terpenting, pupuk dasar. Jika aquasoil adalah substrat yang sudah mengandung pupuk, maka pupuk dasar adalah murni sebuah pupuk sehingga harus disertai substrat atau pasir dalam penggunaannya. Penggunaan pupuk dasar ini sama seperti aquasoil, yaitu pada tahap setup aquascape. Pupuk dasar pertama-tama harus dicampurkan dengan substrat sebagai dasar aquascape untuk menancapkan tanaman. Untuk susunan substrat dalam aquascape, saya pernah membahasnya dalam satu video. Linknya ada di pojok kanan atas. Kemudian yang kedua ada pupuk tancap atau fertilizer tablet. Adalah pupuk yang pemakaiannya dengan cara ditancapkan pada area sekitar tanaman. Artinya pupuk ini dipakai ketika ekosistem aquascape sudah terbentuk. Berbeda dengan pupuk jenis lainnya, pupuk ini berbentuk padatan, entah itu bulat, memanjang, atau berbentuk seperti tablet. Pemberian pupuk tancap ini bersifat opsional. Pupuk ini diberikan jika dirasa pertumbuhan tanaman lambat. Bahasa saya sendiri menyebut pupuk jenis ini dengan istilah pupuk booster, yaitu pupuk untuk mendorong pertumbuhan kembang biak tanaman itu sendiri. Artinya, tanpa pupuk ini pun tanaman Anda akan tetap tumbuh. Ada banyak jenis pupuk tancap berdasarkan mereknya, namun secara umum prinsip kerjanya sama aja. Pupuk tancap sendiri adalah pelengkap untuk pupuk dasar, karena jumlah nutrisi pupuk dasar terbatas dan suatu saat harus digantikan. Pupuk tancap sangat dibutuhkan oleh tanaman yang mengambil nutrisi melalui akar, seperti jenis-jenis tanaman Echinodorus, Cryptocorin, bulb, dan lain sebagainya. Jenis-jenis moss tidak membutuhkannya, karena tidak memiliki akar yang masuk ke dalam substrat. Kemudian yang terakhir, pupuk cair
atau liquid fertilizer. Pupuk cair merupakan pupuk yang digunakan sebagai perlengkapan perawatan, sehingga penggunaannya diberikan langsung ke air setelah membuat aquascape selesai. Tujuan pemberian pupuk ini untuk meningkatkan unsur hara dalam aquascape. Pupuk cair dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan kandungannya, yaitu pupuk cair makro dan pupuk cair mikro. Pupuk cair makro mengandung unsur-unsur utama yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan pupuk cair mikro mengandung unsur-unsur pelengkap yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu besi, mangan, boron, natrium, silikon, nikel, dan lain sebagainya. Oke, jadi dengan memberikan pupuk akan menyediakan semua unsur yang diperlukan oleh tanaman. Tanaman yang kekurangan pupuk akan mengalami perubahan warna seperti menguning, bahkan dapat juga sampai mati. Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa dalam pemberian pupuk haruslah sesuai dengan dosis yang tepat dan jenis pupuk yang dipakai juga tidak boleh keliru. Tanaman selain butuh CO2 dan cahaya, tanaman juga butuh nutrisi. Metode penyerapan nutrisi pun tidak selalu sama. Tanaman berakar biasanya lebih mudah menyerap nutrisinya dari akar, maka diperlukan pupuk dasar. Apabila sudah ada tanda-tanda malnutrisi, dapat ditambahkan dengan pupuk tancap. Tanaman seperti moss, anubias, dan jenis tanaman floating plant hanya dapat mengambil nutrisi dari air. Pastikan kalian memberinya pupuk cair. Tanaman berakar umumnya mengambil nutrisi dari substrat dan air. Jadi untuk amannya, pastikan kadar nutrisi mencukupi baik di dalam substrat maupun di air. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu mengenai jenis pupuk aquascape yang biasa digunakan oleh para aquascaper. Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, tulis aja di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo